Salve fratres, selamat hari Minggu, selamat hari raya Tritunggal Maha Kudus. Welcome back to my channel, Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Saya mau mengajak kita bincang-bincang tentang satu fenomena yang menarik ya. Saya membongkar-bongkar sosial media dan menemukan banyak sekali kesaksian mantan Protestan kembali ke Katolik lalu memberikan kesaksian. Ya, konversi itu hal yang wajar sih, konversi dari satu agama ke hal yang lain. Tapi saya mencoba meneliti apa saja alasan mereka yang pada umumnya adalah sudah Kristen, apa alasan mereka keluar dari memilih gereja Katolik setelah sudah menjadi orang Kristen, maksudnya setelah berada sebagai Kristen yang bukan Katolik. Mengapa mereka memilih konvert ke Katolik? Kebanyakan terbanyak itu saya menonton video-video dari Amerika, orang-orang Amerika. Nah, saya merangkumnya dan mari kita periksa alasan mendasar mereka. Apakah, silakan tonton sendiri, apakah ini sekedar pansos atau memang ada alasan yang cukup mendasar, alasan yang mencukupi. Nah, pertemuan kita kali ini adalah tentang mengapa banyak orang kembali ke Katolik. Ini adalah sebuah renungan apologetik di era digital. Jadi selama bertahun-tahun dunia Kristen, terutama di dunia Barat, menyaksikan penurunan kepercayaan terhadap gereja. Protestantisme tampak mendominasi percakapan spiritual dan teologis, sementara gereja Katolik dianggap sebagai institusi tua yang kehilangan daya tariknya. Namun dalam satu dekade terakhir, terutama pasca pandemi dan di tengah hiruk-pikuk internet, sebuah fenomena menarik muncul. Orang-orang Protestan justru berbondong-bondong kembali ke gereja Katolik. Fakta. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama, kekosongan rohani di tengah kebisingan digital. Internet membuka pintu bagi semua ide, termasuk yang paling destruktif. Gelombang ateisme baru yang dipopulerkan oleh Richard Dawkins, Sam Harris, hingga Christopher Hitchens telah menggoda banyak anak muda. Ya. Namun, ide-ide ini ternyata cepat basi. Mereka menawarkan keraguan, tapi tidak memberikan fondasi hidup. Ketika krisis global seperti pandemi COVID-19 melanda, banyak orang mulai sadar, sains saja tidak cukup menjawab makna hidup. Sains doang, son cukup. Orang-orang mulai mencari kembali dari ateisme ke filsafat, dari filsafat ke spiritualitas, dari spiritualitas menuju Kristus. Tapi pertanyaan berikutnya muncul, Kristus yang mana? Kristus yang mana? Poin yang kedua, liturgi yang kudus menembus kekeringan rohani. Banyak yang datang ke gereja Katolik karena mereka lelah dengan ibadah seperti konser. Mereka ingin yang sakral, bukan sekedar emosional. Dalam misa Katolik, mereka menemukan ordo, keteraturan, keheningan, keagungan, dan kedalaman. Bukan sekedar lagu dengan lirik di layar dan ajakan mengangkat tangan, tapi kurban suci yang mempertemukan bumi dan surga. Keindahan seni sakral, arsitektur gereja, nyanyian Gregorian, dan khotbah yang mengakar dalam tradisi gereja membuka mata banyak orang bahwa gereja Katolik tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah intelektualitas dan roh. Berikutnya, gereja awal ternyata bukan Protestan. Itu fakta. Mereka yang menemukan fakta ini akhirnya quit. Banyak yang akhirnya kembali ke Katolik karena membaca Didache, tulisan Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Irenaeus, dan bapak gereja lainnya. Contoh paling sederhana adalah Scott Hahn. Mereka sadar, gereja mula-mula memiliki struktur episkopal, uskup, sakramen, dan keyakinan akan real presence, kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Tidak ada jejak sola scriptura. Tidak ada pembacaan kitab suci individualistik. Yang ada adalah satu tubuh, satu iman, satu otoritas. Protestantisme modern
dengan ribuan denominasi yang saling bertentangan, tidak memiliki kesinambungan historis dengan gereja para rasul. Poin berikutnya, sakramen itu rahmat nyata, bukan simbol kosong. Pengalaman akan pengakuan dosa, penerimaan ekaristi, dan hidup dalam ritme liturgi membuat banyak orang sadar bahwa iman Katolik bukan sekedar teori, tetapi perjumpaan konkret dengan rahmat Tuhan. Di saat gereja Protestan menyajikan perjamuan Tuhan dengan biskuit dan jus anggur, gereja Katolik menghadirkan tubuh dan darah Kristus sendiri. Pengalaman rohani ini membentuk umat dalam jalan kekudusan yang bukan berdasarkan perasaan, tetapi pada realitas rahmat yang bekerja melalui sakramen. Poin yang berikutnya adalah kebenaran menuntut pertobatan. Bila seseorang telah sampai pada kesimpulan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan Kristus, maka menolak untuk masuk ke dalamnya adalah menolak kebenaran itu sendiri. Seorang mantan Protestan pernah berkata, "Setelah tahu kebenarannya, saya tidak bisa kembali. Saya harus taat walau berat." Ini bukan soal institusi atau manusia di dalamnya, tetapi soal ketaatan kepada Yesus yang berkata kepada Petrus, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius bab 16 ayat 18. Berikutnya, fakta jelas bahwa gereja Katolik tidak terkalahkan. Semua serangan, skandal, dan kebencian terhadap gereja Katolik tidak menghancurkannya. Sebaliknya, justru menjadi saksi bahwa gereja ini berdiri bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena janji Kristus. Gereja yang sama yang dikutuk oleh reformator kini justru menjadi rumah bagi banyak orang yang dulu mengecamnya. Gereja ini meski penuh kelemahan manusiawi adalah tubuh mistik Kristus yang dijaga oleh Roh Kudus. Jadi, saatnya pulang. Apakah Anda seorang Protestan yang mulai bertanya-tanya, atau seorang Katolik yang imannya mulai goyah? Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda mencari kenyamanan atau kebenaran? Karena kebenaran itu menuntut, tapi kebenaran juga membebaskan. Dan kebenaran itu dalam seluruh keindahan, otoritas, sejarah, dan rahmatnya bernama Gereja Katolik. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana ada Petrus, di sanalah gereja, kata Santo Ambrosius. Follow for more.